Fenomena negeri seribu ormas, di mana setiap kelompoknya berisi orang-orang hebat dalam menghasilkan uang, berorasi, berkelahi, memeras, atau bahkan menindas. Cukup dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ormas, premanisme di jalanan tidak terhindarkan. Inilah yang terjadi di negara Indonesia hingga saat ini. Bahkan mereka tidak segan melakukan pungutan liar kepada siapapun di lahan yang dianggapnya sudah mereka kuasai. Keberanian mereka karena mereka berada di dalam naungan ormas tertentu dengan jumlah pengikut yang pastinya banyak. Kasus premanisme sepanjang tahun ini marak terjadi di berbagai daerah. Biasanya aksi premanisme terjadi saat berlangsungnya proyek pembangunan serta pemalakan terhadap industri yang sudah berjalan. Aksi premanisme itu biasanya diwujudkan dengan permintaan sejumlah uang dengan alasan biaya keamanan. Sebagai jawaban atas keresahan masyarakat atas premanisme, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas, Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme, dan Ormas Meresahkan. Satuan tugas itu nantinya akan membuka ruang pengaduan masyarakat melalui atas aksi premanisme yang terjadi. Masyarakat pun diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu. Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan pembentukan Satgas merupakan langkah tegas memberantas premanisme dan ormas yang mengganggu iklim investasi. Dia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Premanisme merupakan cara atau gaya hidup seperti preman. Biasanya dengan mengedepankan kekerasan. Preman merupakan sebutan kepada orang jahat seperti penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya, kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus tegakkan. Arahnya dua itu jelas. Jadi tidak boleh ragu-ragu dan harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang viral. Nah, kami dari Polkam sudah merapatkan rapat koordinasi, petunjuk arahan jelas. Kapolri juga sudah bicara, dan sudah ada langkah. Contoh yang di Kerawang, Subang, Bekasi, ada beberapa tempat lagi sudah diambil semua. Ya tolong dimonitor terus saja. Preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas, karena ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan setempat dengan mekanisme berbagi setoran. Premanisme berjenjang yang menyasar sektor. Industri diduga melibatkan ormas hingga aparat. Mereka menekan pelaku usaha lewat surat rekomendasi, permohonan audiensi, hingga berunjuk rasa mengepung pabrik dengan mobilisasi massa. Situasi ini membuat pelaku usaha tergencet tidak bisa independen dan profesional menjalankan bisnisnya. Harusnya, ini menjadi tugas penegak hukum untuk memberantas kebiasaan ormas yang menarik upeti dari masyarakat. Memang tidak sedikit dari oknum ormas yang sudah ditangkap karena terbukti melakukan pemerasan atau pungli. Namun ada pula yang dibebaskan setelah pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf ke publik. Seorang advokat dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Ketiga, DPR menilai seharusnya ini tidak boleh terjadi dan menjadi PR bagi penegak hukum agar memberikan efek jera terhadap ormas yang kerap meresahkan masyarakat. Bila perlu, jangan hanya menangkap oknum atau anggotanya saja, tapi juga bubarkan ormas tempatnya bernaung jika terus berulah. Bapak Ibu, saya langsung sebut saja nama. Misalnya kayak Hercules, senior Bang Saur juga sudah mengatakan tadi. Itu sudah tindakan nyata dengan organisasi yang bernama GRIP itu, ya. Nah, ini kita miris ketika nama ini berulang kali disebut soal organisasi besar, seolah-olah Hercules ini orang besar gitu ya. Dengan katanya cerita sejarah yang lalu-lalu, ya kita nggak tahu lah hari ini bahwa seluruh rakyat Indonesia itu juga berperan penting ya terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, saya pikir sebenarnya di beberapa video juga
hanya 2 katanya yang bisa memerintah si Hercules ini, ya, Pak Prabowo sama Gus Miftah katanya kan. Nah, saya pikir dengan dia menyebut begitu, ya ini kan sudah keterlaluan, presiden dibawa-bawa gitu ya. Saya pikir ini bisa langsung ada tindakan nyata, ya, atau sifatnya rekomendasi tadi dari Komisi 3 supaya grip misalnya, ya langsung saja dibubarkan atau dibekukan gitu kan. Nah, saya pikir Komisi 3 itu punya kemampuan untuk itu. Sejatinya, desakan untuk membubarkan ormas yang kerap meresahkan masyarakat sudah seringkali diungkapkan masyarakat. Namun hingga saat ini, belum ada ketegasan dari pemerintah. Pemerintah sebenarnya telah memiliki payung hukum yang mengatur keberadaan ormas, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam regulasi tersebut, ormas memang diberikan kebebasan untuk beroperasi, tapi dengan syarat harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ke-1945. Sejauh ini ada kesan terdapat ormas yang sengaja dipelihara untuk kepentingan politik. Situasi ini kerap terlihat ketika pesta rakyat digelar, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden. Atas dasar itulah, banyak ormas yang memang sengaja dipelihara untuk tujuan tertentu hingga bisa untuk melawan kelompok lain demi memenangkan kontestasi. Sejatinya, ormas hadir di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi kelompok tertentu. Ormas juga menjadi wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dalam mengatasi berbagai tantangan sosial.